Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cempakasari dari kelas MA 24C08 dengan NIM 1124102228. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS Manajemen Operasional dengan judul Kepemimpinan Transformasional dalam Pembangunan Budaya LEAN, Integrasi Kualitas dan Persediaan dan Pemberdayaan SDM dalam Operasi Manufaktur. Mari kita bahas bagaimana kepemimpinan yang tepat menjadi kunci sukses penerapan LEAN di industri manufaktur, baik secara global maupun di Indonesia. Kepemimpinan transformasional dalam pembangunan budaya LEAN. Era manufaktur saat ini mengedepankan efisiensi dan inovasi, di mana budaya LEAN menjadi revolusi dengan menghilangkan pemborosan melalui prinsip just in time dan kaizen. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan yang mampu mengubah nilai-nilai LEAN menjadi bagian dari DNA organisasi. Kepemimpinan transformasional yang didefinisikan Brun tahun 1978 sebagai proses peningkatan moralitas dan motivasi pemimpin serta pengikut, menjadi penggerak utama integrasi, kualitas zero defect, persediaan LEAN, dan pemberdayaan SDM di Indonesia. Hal ini krusial mengingat tantangan fluktuasi rantai pasok untuk daya saing global. Meskipun banyak perusahaan mengadopsi LEAN, data menunjukkan 70-90% inisiatif gagal karena kurangnya sinergi antara kualitas proses, pengendalian persediaan, dan pemberdayaan karyawan yang sering disebabkan oleh kepemimpinan transaksional yang bersifat top-down. Contohnya, kegagalan transformasi di pabrik lokal akibat resistensi SDM yang menghambat CIT, dan perbaikan kelanjutan berbeda dengan keberhasilan perusahaan internasional seperti Toyota. Kepemimpinan transformasional membentuk fondasi budaya LEAN melalui 4 komponen utama: pengaruh idealisasi, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual yang selaras dengan prinsip respect for people dan continuous improvement. Menurut Bas dan Avolio, pada tahun 1994, pemimpin yang menerapkan gaya ini mengubah LEAN dari alat teknis menjadi nilai inti organisasi, mendorong SDM berpartisipasi dalam kaizen untuk mencapai kualitas zero defect sambil mengoptimalkan persediaan JIT. Studi lokal juga menunjukkan hal ini meningkatkan kecepatan adaptasi agility di manufaktur Indonesia. Integrasi antara kualitas, persediaan, dan pemberdayaan SDM dapat terwujud melalui sistem TQM yang terhubung dengan persediaan LEAN menggunakan Kanban, di mana karyawan yang diberdayakan dapat menghentikan lini produksi melalui sistem Andon untuk memastikan tidak ada cacat produksi. Menurut Jeffrey 2004 menyatakan bahwa integrasi ini dapat menurunkan persediaan hingga 90% tanpa mengorbankan output di Indonesia. Kurangnya pemberdayaan menyebabkan pemborosan di persediaan hingga 30%, tetapi hal ini dapat diatasi melalui kepemimpinan transformasional dan pelatihan. Menurut Hidayat 2021. Perbandingan antara Toyota dan Panasonic menunjukkan bahwa peran pemimpin sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan budaya LEAN. Toyota sukses berkat Taiichi Onho dan Aikyo Toyoda yang menerapkan kepemimpinan langsung atau hands-on dan gaya seperti pelatih cost-oriented yang terbukti efektif di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Sebaliknya, Panasonic mengalami kesulitan adaptasi di pabrik luar negeri akibat kurangnya stimulasi pada tim lokal, menyebabkan resistensi SDM dan kelebihan persediaan. Kesimpulannya dalam presentasi ini yaitu, bagi manufaktur Indonesia, implikasi adalah perlu mengembangkan pemimpin transformasional untuk meniru model keberhasilan Toyota, mengurangi kegagalan penerapan LEAN, dan meningkatkan daya saing global seiring dengan kemajuan industri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.